Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dalam hitungan hari, tahun 2020 akan segera kita tinggalkan dan kita memasuki tahun 2021. Tetapi bagaimana dengan hitung-hitungan Anda? Apakah bisnis yang sudah Anda jalankan, yang sedang Anda jalankan, telah Anda review kembali tentang apa yang sudah dilakukan dan kira-kira apa yang belum dilakukan dan ingin dilakukan di tahun 2021. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija dalam Smart Business Talk. Dan pagi hari ini saya bersama-sama dengan mbahnya dahsyat. Selamat pagi Patung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola. Selamat pagi seluruh pencinta Smart Listener dan Sonora sejagat raya. Yeay. Selamat hari Natal juga Patung. Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Selamat liburan yang libur. Selamat lembur yang lembur. Yang penting produktif gitu ya. Yang jomblo. Betul. Harap 2021 nanti segera dapat jodoh. Amin. Yes. Amin. Oke. Baik, Patung bicara tentang tahun 2020 sedikit nih. Kita pengen sebelum kita tinggalkan tahun 2020 gitu ya. Kalau bagi para pebisnis ini memandang tahun 2020 ini sebenarnya harus dengan kacamata seperti apa? Kacamata yang memang ini this time for kreatif gitu, this time for struggle begitu, atau seperti apa kalau dari kacamata Patung melihat 2020 sebetulnya ini? Kesempatan untuk berkaca dan untuk merencanakan lebih baik ke depan. Jadi boleh dikata banyak orang ketika hidupnya ataupun bisnisnya biasa-biasa saja, mereka tidak pernah melakukan satu yang namanya review ataupun tesserment terhadap dirinya ataupun terhadap bisnisnya. Nah, kesempatan 2020 ini, kita ini kan dipaksa semaksimal mungkin di rumah, kecuali yang terpaksa harus keluar. Kemudian yang kedua, bisnis banyak yang terpaksa harus riset. Maksudnya riset itu kembali back to basic, kembali ke nol, bahkan terpaksa harus berhenti untuk mereview lagi. Apakah model bisnisnya seperti ini? Dan kesempatan saat inilah sebetulnya adalah titik tolak untuk ke depan supaya kita lebih kuat dan lebih maju. Karena ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita sendiri yang memberi arti. Maksudnya ketika terjadi apapun, Anda boleh menganggap ini sebagai istilahnya masalah, hambatan, ataupun bisa menganggap sebagai tantangan, ataupun Anda bisa menganggap bahwa ini kesempatan dari Tuhan diinginkan supaya kita di kemudian hari lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi hal-hal yang sejenis. Terserah Anda yang memberi arti. Ya. Ini berarti arti itu kita sendirilah yang menjadi kapten gitu ya, yang menjadi pilot arti apa. Tapi kalau kita bicara tentang pentingnya ya bisnis yang kita lakukan, sebenarnya apa-apa saja yang perlu kita review. Karena kadang-kadang seringkali orang berpikir gini, adalah kisera ya. Kalau terjadilah mengalir aja begitu. Tapi kan bisa seperti itu. Nah, Patung bisa kasih catatan apa saja yang perlu kita review ya, sehingga kita jadi fokus di tahun 2021 ya, lebih fokus lagi kepada poin-poin penting itu untuk kita perbaiki. Ya, jadi silakan, tentu Patung. saja. Jadi perusahaan itu nomor satu pada waktu review akhir tahun selalu adalah keuangan. Kayak saya kemarin review 3 anak perusahaan akhir keuangan. Hari ini 4 begitu anak perusahaan saya review untuk laporan keuangannya juga sepanjang 1 tahun ini seperti apa. Review laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu ketahuan kok plus minus arah perusahaannya kemana, terus kemudian hasilnya seperti apa. Nah, kalau di review dari laporan keuangan apa sih yang diperiksa? Pertama kali tentu saja laba, profit. Dan profit ini setelah profit nanti pengeluaran. Dari pengeluaran akan kelihatan kok dari mana dan caranya bagaimana plus minus kita bisa mengetahui bahwa ini ada fraud atau enggak. Terus kemudian perusahaan sudah on track atau tidak. Saya beri contoh misalnya begitu ya. Ini penting. BUMN penting juga karena BUMN kan banyak yang
Masa laporan keuangan Garuda, misalnya dulu itu untung dari rugi 2 triliun mendadak untung 70 miliar. Ya. Ternyata ada pendapatan 10 tahun ke depan sudah dianggap sebagai perasaan tahun ini. Padahal pendapatan itu belum terdeliver. Piutang ada 2 macam gitu ya. Oke, saya langsung ringkas saja deh. Kalau Anda laba, langsung periksa terlebih dahulu. Ya Pak Tung sih enak, nanti ada yang ngomong nih meriksa laporan keuangan anak perusahaan. Lah ini keuangan saya sendiri yang buat laporan, masuk saya periksa sendiri. Ya nanti belajar periksa sendiri ya oke. Tapi sekali lagi nih, laba itu ada di mana? Kemarin saya ngajak anak-anak saya mulai gitu ya, anak-anak saya 2 meeting anak perusahaan, beberapa lihat mau tanya apa. Tahu persis seperti laba tuh kayak gimana gitu ya. Ya, jadi contohnya laba itu terdiri dari tunai. Tunai itu ada petty cash Anda lah, kecil itu tidak usah dianggap. Tapi itu tetap harus diperiksa karena tunai itu sarana untuk hao-hao juga begitu ya. Pengeluaran tunai selama ini seperti apa. Kemudian yang kedua ada di rekening bank. Di rekening bank itu juga perlu diperiksa. Jadi kemarin ada satu bank yang menyatakan jadi tidak ada deposito tapi nggak dianggap deposito ini sudah hilang. Bilietnya ada tapi di banknya tidak ada. Jadi dimanipulasi oleh karyawannya. Itu karena faktor? Manipulasi. Jadi ketika ada orang bilang, laba sekian, sudah Pak, sudah kami depositokan berapa? 1 miliar. Buktinya mana? Biliet ada. Loh, itu tetap disampling loh. Ada beberapa yang disampling untuk dicekkan ke banknya. Minta laporan ke bank aja, ada sampling kirim. Kalau audit itu bukan hanya periksa bukti saja, kalau saya bahkan periksa buktinya sampai ke rekanan bisnis kita termasuk bank. Jadi wadah sekian miliar ternyata di bank tidak diakui, jadi hanya bilietnya doang. Oke, yang ketiga Anda periksa itu piutang. Jadi piutang itu apa sih? Jadi ada 2 macam piutang gitu ya. Satu yang sudah terdeliver. Kalau saya sih sengaja saya pisah. Laporan saya minta tunjukkan. Mana yang sudah kita deliver, maksudnya sudah terdeliver tapi orang belum bayar. Iya. Jadi kita tuh sudah terdeliver, misalnya kayak kemarin kita untuk the conversion pada waktu saya periksa, ini ada piutang. Oh yang sudah terdeliver itu kan kita jasa sosial media one of the biggest di Indonesia untuk marketing sosial media. Jadi kita nangani begitu banyaknya perusahaan besar ya, seperti Huawei, kemudian Samsung, LG, Adidas gitu, terus kemudian Toyota Rent-A-Car, terus kemarin juga Optik Melawai, Optik Seis, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang kita tangani, AirAsia, itu BCA pernah kita tangani juga. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat besar yang kita tangani sosial media marketingnya. Nah, kita tuh perusahaan yang pertama yang jadi berani pay by result, bayar sesuai dengan hasil yang sudah. Berarti kita bayarin dulu loh. Berarti kan kita sudah deliver. Kita achieve nggak nih yang kita janjikan? Sudah lah. Terus kemudian saya sudah deliver, mereka sudah bayar atau belum? Belum. Kalau belum, saya tanya, piutangnya berapa lama? Jadi harus ada umurnya. Saya buat laporan detail. Saya sudah dari zaman dulu setiap bulan saya periksa laporan keuangannya, akhir tahun lebih detail lagi. Jadi setahun ini ada yang di atas 90 hari, ada yang memang di dalam 14 hari, ada 14 hari sampai 30 hari, 30 hari sampai 60 sampai 90, ada yang di atas 90 hari. Dan kalau di atas 90 hari, langkahnya apa? Harus detail, harus jelas langkahmu. Jangan didiemin doang, jangan cuma laporan. Jadi nggak bisa cuma mengatakan laba itu justru harus dispesifikasi gitu ya. Ini kalau ada piutang, deliver, kalau misalnya dari sisi usianya berapa lama begitu, sehingga kita juga tahu action yang selanjutnya mau dilakukan seperti apa. Ya, langkahnya apa template. Kalau mau ibaratnya untuk template. Oke, Patung ditahan dulu penjelasannya. Kita jeda sebentar ya. Kita jeda sebentar. Baru semangatnya nih. Yes, oke. Kita undang dulu smart listener yang bergabung pagi hari ini. Kalau ada di antara Anda yang mau bertanya seputar topik kami sedang mengajak Anda untuk kita semua sama-sama mereview bisnis yang kita bangun di tahun 2020 ya. Kira-kira menurut Anda apa aja sih yang perlu kita lihat supaya kita lebih fokus lagi di tahun 2021. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin.
Listener juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya ingin menyapa Anda dulu mulai dari Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, lalu kemudian beralih ke Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, kemudian Bandung, Bogor, Bekasi, ya, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Nah, pagi hari ini kami tengah menyimak, mengajak Anda, ya, selanjutnya kami lanjutkan kembali. Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berbincang, ya, berkaitan dengan review bisnis di tahun 2020. Kami masih mencoba untuk terhubung bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Pak Tung. Oke, siap, kita lanjutkan. Pak Tung, kita lanjut dulu. Tadi Pak Tung kan mengatakan ya bahwa dalam review bisnis ini juga penting sekali kita melihat laporan keuangan. Nah, supaya kita lebih cermat lagi ya, melihat laporan keuangan, kan kadang-kadang kita kalau melihat angka laba ya udah senang aja gitu kan. Tapi tadi Pak Tung mengatakan bahwa itu perlu didetailkan, dideskripsikan lebih detail lagi supaya kita jadi tahu itu runutannya, sejarahnya seperti kayak gimana begitu. Nah, gimana kalau menurut Pak Tung supaya kita semuanya bisa atau apa yang perlu difokuskan dari laba itu? Kepada lamanya usia piutangnya atau piutang-piutang yang sudah terdeliver, Pak Tung. Silakan, boleh dilanjutkan. Jadi misalnya kita kan tadi saya langsung flash terlebih dahulu, ada 6 yang perlu kita perhatikan, begitu ya. Jadi ketika orang bilang laba itu tidak berarti uangnya masuk di kantong kita. Laba itu bisa berada di mana-mana. Satu, misalnya laba bisa tunai, berarti ada di tempat kita. Yang kedua ada di rekening bank, oke, good. Yang ketiga ada di piutang. Yang keempat ada di stok, yang kelima ada di investasi, yang keenam sebetulnya ini masuk piutang, tapi saya sengaja minta dipisahkan. Jadi istilahnya pendapatan di depan yang sudah diterima, berarti kan kita belum deliver barangnya. Lah kalau piutang tadi kita anggap bahwa satu sudah diterima barang, maksudnya barangnya sudah kita serahkan, barang jasa yang kita janjikan sudah, tapi orangnya belum bayar. Jadi kita punya kewajiban untuk nagih. Kenapa Pak Tung kok dibedakan dengan pendapatan di muka yang sudah diterima? Pendapatan di muka diterima kita belum deliver. Kalau belum deliver, kalau batal, itu masih oke karena kita belum mendeliver barang dan jasanya. Tapi kalau kita sudah mendeliver barang dan jasanya belum kita terima, berarti uang kita macet di tempatnya dia dong. Dua yang membuat stroke atau dua yang membuat orang itu salah satunya mati gitu ya, salah duanya mati. Karena darahnya berhenti di jantung, darahnya berhenti di kepala atau bocor di kepala. Nah, jadi untuk memeriksa laporan keuangan nomor satu kan laba atau rugi. Betul kan? Periksa dulu paling bawah laba atau rugi. Begitu laba tanya dulu duitnya di mana. Oh Pak, ada tunai sekian, ada di rekening bank sekian. Di rekening bank pun dibuktikan mana buktinya. Ini ada rekening ini. Seringkali, bukan seringkali, jarang, tapi pernah ada deposito, tapi ternyata depositonya tidak ada di banknya. Lu kok bisa? Karena ternyata sudah dicairkan, dilihatnya dianggap hilang, ataupun dimanipulasi oleh banknya, lupa segitunya toh. Ya, kalau Anda mau meriksa sampai detail ya seperti ini. Makanya ini tugas akuntan, bukan tugas akuntansi. Tugasnya audit. Di tempat saya sampai saya buat satu yang namanya di TDW Group itu auditor untuk meriksa cabang-cabang atau anak perusahaan yang saya punya, begitu. Nah, ini penting sekali. Terus kemudian, tetapi garis besarnya saya berlapis, macam berlapis itu keuangan. Secara umum itu pimpinan tidak boleh mengeluarkan uang, itu sudah dikontrol di sana. Pimpinan hanya menyetujui pengeluaran uang, tapi dia tidak boleh mengeluarkan uang. Kalau dia mengeluarkan uang sendiri, tidak ada yang berani ngontrol dia. Termasuk misalnya, kalau saya mereview sistem bisnisnya, begitu ya, pimpinan tidak boleh pesan sendiri barang-barang gitu ya. Jadi yang pesan itu selalu ada pemesanan. Pemimpinan hanya tugasnya itu istilahnya memeriksa, mengontrol, dan merencanakan marketing, dan mengelola sistem bisnis dan HRD-nya. Nah, sekarang kalau saya review bisnis di akhir tahun seperti ini, nanti jam 9 ini ada lagi, saya review satu anak perusahaan saya lagi, jam 10 ada satu lagi, begitu ya. Dan, dan jadi pas dong temanya pas ya. Jadi ini yang saya lakukan, begitu akhir tahun, nanti awal tahun ada beberapa yang kalau belum selesai. Nah, tapi dalam hal ini, misalnya piutang itu tadi ada umurnya masing-masing. Sesuaikan dengan perusahaan Anda dan umurnya masing-masing dan langkahnya masing-masing. Ini Pak sudah 90 hari. Ini utang 2018. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya template. Dihubungin. Kalau tidak memungkinkan ya sudah somasi gitu di pengadilan, didaftarkan di pengadilan.
secara perdata bahwa Anda belum membayar, tapi sebelum itu disampaikan dulu surat bahwa Anda belum bayar loh, ini perlu diselesaikan gitu. Jadi, tapi sekali lagi piutang tetap harus diselesaikan. Termasuk wadah perusahaan-perusahaan besar, jangan tanya, tidak semua perusahaan loh. Sometimes perusahaan besar juga klien kita very big company itu sudah TBK begitu, jadi tetap aja juga tobat-tobat. Saya tahu mungkin bukan masalah dari mereka secara keuangan, tetapi secara internal sistem untuk pembayarannya belum bagus. Di perusahaan saya aja kadang yang saya review dulu ini kok ada tagihan yang jadi selain piutang itu kan ada juga tagihan kita menagih kepada orang lain toh. Jadi tagihan orang yang nagih kepada kita di balik ada hutang kita timbal balik ya. Hutangnya kan saya periksa juga. Sebentar, kamu hutang ini berapa lama umurnya? Lu kamu sudah ada sistem pencatatan belum? Lu kok belum ada? Lu ini kita ada hutang 3 bulan 4 bulan belum dibayar, ini apaan ini? Bukankah di tempat saya standarnya harus dalam waktu 2 minggu harus sudah dibayar? Kalau tidak bisa dibayar harus banding ke saya. Pak Tong ini tidak bisa dibayar, lebih dari 10 hari tidak bisa dibayar harus banding ke saya. Di atas 14 hari denda loh. Bayar pun kita tertibkan, ada sistemnya. Nah, tapi sekali lagi, piutang sangat-sangat bahaya kalau Anda tidak pernah perhatikan. Tidak terkontrol. Oh, anak perusahaan saya yang itu loh, ini apaan nih utang sudah sekian tahun, usahamu apa? Sudah terdeteksi belum? Rutin belum? Sudah dimasukkan kepada CRM kita belum? Maksudnya customer relationship management itu seperti apa CRM? Lah maksudnya apa? Kalau misalnya sudah dihubungin, ternyata belum, Senin depan harus lagi tagih lagi. Hubungi belum, Senin depan harus kita kunjungin. Itu harus ada sistemnya untuk menagih hutang, karena hutang itu juga yang tadi kan. Jadi dan kita hutang pun juga ada sistem untuk bayar, nagih piutang. Nah, kemudian stoknya sama, ada umurnya. Kemarin saya lagi semet salah satu rekanan bisnis saya. Rekanan bisnis saya ngambil banyak sekali barang di dia. Saya percaya bahwa tahun 2018 saya diminta untuk masuk ke perusahaan ini, sebuah distributor mesin begitu ya, distributor sebuah mesin. Pada waktu saya mau masuk di sana, saya cek laporan keuangannya. Saya masuk sederhana. Saya bilang, Anda miss loh. Lu kok bisa miss? Ngatur keuangan Anda miss. Bayangin, omset Anda cuma 4 miliar, stok Anda 20 miliar. Tapi kalau saya beli stok ini, saya dapat cashback 5%. Jadi kami dapat 1 miliar. Itu kan sudah 25% profit kita kalau kita berhasil memutarkan. Yes, kalau Anda berhasil memutarkan. Pertanyaan saya, penjualanmu cuma 4 miliar kok stokmu 20 miliar. Saya tanya lagi. Saya tanya, kok kamu stok 20 miliar itu gudangnya? Saya cek gudangnya. Saya ikut datang ke gudang-gudangnya di Danmogot sana. Begitu masuk cek gudangnya ada 4. Saya tanya, gudang full begini, itu bocor nih loh, ada bocor. Apa enggak mesinnya nanti jadi rusak, jadi kebanjiran. Jadi saya tanya, sebentar, kamu gudangnya sewanya berapa? 250 juta. Mate. Jadi untungnya dari cashback ngambil 20 miliar itu 1 miliar. Untuk sewa gudang 1 miliar, tapi biaya jadi habis untuk menyewa gudang itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka menganggap bahwa ada keuntungan di sini gitu ya, itu untung gitu. Tapi kita lupa memperhitungkan bahwa ada biaya operasional yang juga harus kita keluarkan dalam jumlah yang besar. Mungkin kalau tergiur natural ya. Iya, natural kalau kita dapat cashback atau diskon tuh seneng ya Pak Tung ya. 1 miliar boy, kita omset cuma 4 miliar dapat cashback sana. Ya omsetmu 20 miliar. Pertanyaan saya, Anda bisa tendang enggak? Bisa keluar enggak? Sudah punya program marketing enggak? Enggak. Saya akhirnya terus kemudian di Fit Accompli, maksudnya Fit Accompli itu jadi oke, Pak Tung ikut begini ya. Belum tanda tangan notaris benar Bapak sudah ada tagihan, ngambil barang lagi. Saya disuruh ikut membayar. Saya bilang saya enggak jadi ikut. Pada tanda-tanda saya nggak mau, karena Anda sistem keuangannya ngawur, ngacau balau, manajemen stoknya hancur lebur. Itu seperti plak pembuluh darah. Bisnis itu cash flow itu sangat penting. Lah ada cash flow, ada yang nanya, Pak Tung harusnya cash flow-nya seperti apa? Minimal 5 kali lipat dari stok. Oke, Pak Tung ditahan dulu penjelasan soal cash flow ya. Ini kan bicara tentang cash flow, ternyata ini bukan bicara hanya soal ada uang cash gitu ya, supaya aliran berjalan begitu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang cash flow ini. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tetap bersama dengan kami. Kita masih punya waktu yang cukup banyak. Silakan Anda yang punya pertanyaan kepada Pak Tung boleh disampaikan ya. Ke 0812 ke 0813 3250 3717 untuk kesempatan pagi ini. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Malukan dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya ingin dulu Anda yang ada di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Bangka, di Pangkal Pinang, di Padang, di Aceh. Kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Batam, ya. Lalu saya melanjutkan perjalanan, saya ingin menyapa Anda ada di Bali, kemudian di Lampung, di Bandung, di Purwokerto, kemudian juga Solo, dan Semarang, Cirebon. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Saya masih bersama-sama dengan Pak Tung. Pak Tung, kalau tadi Bapak sudah sampaikan dua hal ya berkaitan dengan laporan keuangan ya, di sana perlu diperhatikan soal catatan laba yang seringkali kita suka kasih itu banget gitu kan, tapi ternyata perlu diperjelas sih ya, laba sampai di mana gitu loh, kesesuaiannya dengan kenyataan, mulai dari piutangnya, dan sebagainya. Kemudian soal flow dan manajemen stok perlu digali lebih dalam lagi supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang tadi Pak Tung sampaikan, terutama yang soal cash flow. Sebenarnya pemahaman yang tepat mengenai cash flow ini seperti apa? Silakan Pak Tung. Jadi cash flow itu seperti aliran darah atau sungai kehidupan bagi sebuah perusahaan. Bayangin kalau darahnya bocor di jantung, ya Anda mate begitu ya. Atau Anda nyumpet di jantung, Anda jadi serangan jantung. Nyumpet di kepala, stroke kan gitu ya. Jadi dua penyumbatan yang paling fatal itu salah satunya di jantung dan di kepala kita, di otak kita. Sama, jadi penyumbatan di dalam keuangan perusahaan itu namanya piutang yang tidak tertagih tadi gitu ya. Waktunya lama ataupun bahkan plafonnya lebih gede dari kemampuan Anda untuk bisa menanggung kalau orangnya tidak bayar. Jadi problemnya orang tidak perhatian. Wah ini menguntungkan, ini perusahaan besar, boleh dong kita utangi. Perusahaan besar juga bisa ngemplang loh, walaupun kita bisa ributin, bisa kita gugat untuk pilot, bisa kita ramein segala macam silakan. Tapi dalam hal ini perusahaan besar, dengan segala pengacara, dengan segala begini juga bisa ndak bayar kan gitu loh. Jadi Anda kalau ndak mampu ya ndak usah ngutangin sama mereka. Nanti jadi piutang tidak tertagih berat. Dan kita lihat reputasinya. Saya sampai dulu untungnya kalau di atas sekian harus persetujuan saya. Persetujuan saya, begitu persetujuan saya lihat orang ini aja biaya iklan di Kompas Gramedia Group 200 juta. Untungnya saya punya banyak teman di Kompas Gramedia Group. Di Smart FM juga punya teman. Pak Tung, itu biaya saya gini 200 juta aja enggak dibayar. Mau sama Bapak sekian miliar. Enggak dibayar Bapak, masalah enggak? Oh ya masalah nih, kalau saya masih oke-oke aja. Tapi anak perusahaan saya jadi bermasalah karena masih baru puteran kecil, jebret segitu langsung bar jalan. Ya kalau sudah gitu jangan diterima. Ya oke, enggak kita terima. Orang di Kompas aja, uang iklan koran aja enggak bayar 200 juta. Apalagi mau ember-emberan Pak Tung kelola sosial medianya. Pak Tung bayar dulu, bahaya Pak Tung. Walaupun perusahaan grup gede, jangan tanya. Gedenya jangan tanya gitu ya. Ya mungkin yang punya enggak tahu. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin yang punya tidak bermaksud seperti itu. Tapi perusahaannya karena cash flow-nya dia sendiri bundet, atau tim manajemennya sendiri juga rodo ngaco belo, jadi akibatnya tidak terbayar, bahaya sekali. Nah, namanya stok juga harus ada umurnya. Maksudnya stok ada umurnya tuh, Anda ngambil barang. Nah, manajemen stok yang tidak amburadul ini, 2020 contohnya, saya ngambil barang dari perusahaan yang sama, di anak perusahaan saya. Yang tadi yang stoknya 20 miliar tadi loh. Ternyata kita kebagian. Dulu saya peringatkan, saya yang kena. Kena mesin yang separuh bekas banjir, karatan. Oke. Saya lihat kode mesinnya 2018. Saya langsung tanggung jawab enggak? Mau apa Anda? Ayo gitu loh. Jadi karena manajemen stok enggak bagus, akibatnya nanti Anda menjual barang-barang busuk. Anda barang-barang hanya nguntungin 5% untuk biaya gudang, terus kemudian di kemudian hari jadi customer Anda kecewa. Dari kekecewaan ini saya mulai memutuskan kalau gitu kita cari perusahaan yang lain yang supply ke kita. Oke, jadi itu juga perlu difikirkan ya, nggak cuma euforia karena di awal kita mendapatkan penawaran menarik gitu. Cashback. Kadang-kadang iming-iming cashback, diskon besar dan
segera terjual, karena ini bisa berjalan dengan baik. Jadi manajemen stok ini juga Patung tadi berikan catatan juga perlu menjadi perhatian begitu. Patung, kalau seandainya ini manajemen stoknya ternyata kurang baik ya, terjadi penumpukan, apa yang Pak Tung bisa sarankan? Apakah dengan cuci gudang yang secara umum jamak dilakukan itu tepat supaya ya terjadi perputaran juga, jadi produk-produk juga bisa berganti? Apa sarannya Pak Tung? Cuci gudang itu wajib dan itu adalah satu. Tapi yang paling penting supaya kedua tidak terulangi bagaimana? Harus ada namanya early warning sign yang namanya stok. Kayak saya punya toko buku, ini kerjaan saya kan ngurusin stok. Jadi stok itu bisa jadi kemasukan. Maksudnya kemasukan, mohon maaf nih para penerbit, saya juga penerbit juga begitu ya. Jadi para penerbit seringkali masukin buku kepada toko buku supaya toko bukunya dibomatum. Mau dibomatum apa? Tidak laku, nyogoin pimpinan toko buku, nyogoin bagian pembelian, supaya ngambil buku-buku tidak laku. Di tempat saya tak pasangi early warning sign. Jadi yang namanya stok, muter enggak. Kalau puterannya di bawah 5 kali, saya tahu. Apalagi tidak diputer, sudah beli. Jadi puterannya di bawah 1 kali, masih beli lagi, tonjok kepalanya gitu ya. Ini bahasanya enggak enak nih, tonjok kepalanya. Manajemennya ganti gitu aja. Maksudnya apa? Jadi misalnya stoknya 100, perputarannya di bawah 100 dalam 1 tahun. Terjadi pembelian berikutnya untuk stok yang sama, mati deh itu manajemen. Udah langsung tak copot. Pimpinannya mati deh gitu aja. Ya. Jadi tidak bisa. Jadi bagian pembeliannya siapa yang nyetujuin Anda untuk beli stok ini? Sogoan ya? Halo, sogoan ya? Lawang sudah tidak muter beli lagi, itu ngajak gelut gitu aja. Ada yang nanya, kemarin anak saya nanya, Papa, ada enggak kemungkinan? Katanya Papa kan selalu ada kondisi yang diperkenankan, tanda kutip, boleh diperkenankan, tapi selalu dengan persetujuan Papa. Saya bilang gitu kan, persetujuan ownernya terlebih dahulu. Contohnya apa? Oh Pak, ini kemungkinan naik. Kenapa? Dolarnya sudah meledak Pak. Ini masih harga lama. Bapak mau nggak nyetop? Jadi akibatnya akan dapat capital gain. Boleh, tapi saya ingat loh, 1 tahun ke depan saya bisa jadi nggak beli lagi. Padahal sudah harga naik, saya nggak beli, saya akan habiskan yang tempat saya yang lama. Oke, tapi kan itu jangan juga dianggap kita saya lihat, tidak perform, ya. Iya, kita lihat juga kan, artinya usia produk juga gitu ya, nggak bisa juga kita, ya tadi seperti Pak Tung katakan ada akan peningkatan, tapi juga ini tetap diukur gitu, usia dari produk itu sendiri itu berapa lama, kan nggak mungkin juga kalau misalkan ternyata itu produknya adalah produk yang mudah rusak lalu kita stok, tapi tidak terjadi penjualan yang demikian cepat ya tadi Pak Tung katakan jadi amsyong, bayar gudangnya lagi, terus kemudian juga belum keluar dan sebagainya, kita jadi 2 kali kan mengeluarkan biaya operasional, kira-kira seperti itu kan Pak Tung? Ya, jadi stok makanya harus ada diukur umurnya dan dicatat pada mau first in first out atau last in first out gitu ya, tetapi kembali lagi betul-betul tercatat dengan baik. Yang sebetulnya terbaik itu ala pabrik mobil Toyota begitu ya. No stock ya, no stock. Mereka punya satu prinsip just in time. Jadi Toyota itu adalah one of the company yang paling healthy, sehat gitu. Nah, tetapi dia nanti kalau biaya risetnya kurang, nah nanti itu dari laporan keuangan ketahuan. Kalau Anda mau memeriksa perusahaan juga sama. Dia biaya risetnya berapa besar dibanding dengan perusahaan sejenis dengan omset yang plus minus diperbandingkan begitu ya. Biaya risetnya berapa banyak dan hasilnya mobil-mobil baru ada atau enggak. Kalau dia males riset, dia akan ketinggalan zaman. Ketika dia ketinggalan zaman, makanya saya dalam laporan keuangan, saya tanya ini biaya training karyawan berapa nih? Nah ini dalam biaya saya periksa. Biaya training karyawan terlalu rendah, saya enggak pernah seneng. Berarti karyawannya tidak pernah diinvestasi untuk maju ke depan. Biaya riset untuk inovasi. Anda inovasi apa? Riset ada penelitian itu apa? Pak kita tes Pak untuk aplikasi ini, kita tes ini Pak. Nah, Anda kalau biaya riset dan hasilnya tidak ada inovasi, saya tidak senang anak-anak perusahaan saya. Anda harus punya biaya training yang masuk akal. Lalu, berapa Pak biaya trainingnya? Kalau saya at least 10% dari total biaya tenaga kerja. Tenaga kerja ada 1 miliar, 100 juta harus biaya training. Ini saya belajar dari Philip Fisher yang saya sering share. Buku nomor 2 yang disarankan oleh Warren Buffett tapi terkubur karena selalu orang fokus pada buku yang pertama. The Intelligent Investor, Benjamin Graham. Itu Warren Buffett ngomongnya itu. Tapi ada yang nomor 2 yang Warren Buffett ngomong Anda tidak dengerin. Karena Anda cuma terpacu satu doang. Buku kedua, Common Stock for
uncommon profit, stoknya biasa tapi labanya luar biasa. Itu ada 15 kriteria perusahaan yang akan labanya profit luar biasa. Salah duanya itu adalah training karyawannya waktunya berapa lama dibanding dengan kerjanya. Ya? Yang kedua, risetnya dan kemudian efisiensi dari riset membawa hasil nggak, inovasi ada atau enggak. Nah kalau perusahaan Anda tidak pernah inovasi, wah tobat. Makanya kemarin kalau pada waktu Anda perhatikan, saya sendiri terus inovasi gitu ya, baik di anak-anak perusahaan, karena ini saya wajibkan. Mana ada produk baru nggak? Nggak ada produk baru, tak tegorin terus. Mana. Pak Tung, pertanyaannya bicara soal inovasi, ya kapan sih kita berpikir bahwa ini sudah waktunya melakukan ada inovasi-inovasi produk begitu? Karena jangan-jangan mungkin banyak juga yang berpikir kalau dari si pemilik perusahaan ini gitu ya, si pemilik usaha, oh ini produknya masih disukai kok, jasanya masih oke kok gitu. Lalu kapan waktunya mengeluarkan inovasi? Bukankah inovasi kan juga ini akhirnya mengeluarkan ongkos, ada biaya operasionalnya. Kapan waktu yang tepat? Apakah ketika nanti sudah ada kompetitor atau sebelum kompetitor muncul begitu? Memunculkan produknya, kita sambung nanti di sesi berikutnya. Waduh, ini lagi semangat-semangatnya. Yes, oke. Oke, untuk satu sesi yang terakhir, kapan inovasi sebuah produk itu perlu segera dikeluarkan? Apakah setiap waktu, begitu supaya orang tahu kita sangat-sangat berinovasi sekali, atau ada momen-momen yang kita perlu ukur? Kita sambung nanti di sesi yang terakhir. Tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Sesi yang terakhir di kesempatan hari ini ya, ini adalah Smart Business Talk terakhir di tahun 2020. Saya yakin ada banyak banget yang sangat merindukan kehadiran Pak Tung ya di tahun 2021. Jadi kami mohon doanya supaya kita juga bisa melewati yang tinggal beberapa hari ini, diberikan kesehatan, dan tahun depan bisa terus bersinergi ya, menghasilkan inovasi-inovasi tema-tema yang seru untuk Anda semuanya ya. Silakan Anda boleh sampaikan kalau ingin menyampaikan mungkin ucapan selamat tahun baru kepada kita semuanya atau kepada Pak Tung, atau mungkin catatan Anda ya terkait program ini supaya tahun depan ada tema-tema yang lebih tajam lagi yang kami bisa hadirkan seperti yang Anda butuhkan ya untuk perkembangan dan juga pertumbuhan bisnis Anda. Tadi Pak Tung bicara soal inovasi ya, Pak Tung ini sangat-sangat serius banget bertanya kepada anak-anak perusahaannya, ada inovasi nggak, ada inovasi nggak? Pertanyaan lebih dalamnya adalah kapan sebenarnya inovasi-inovasi ini harus kita hadirkan, Pak Tung? Apakah ketika produk kita sedang dicintai banget sama masyarakat gitu ya, sama penggunanya, sama konsumen, itu waktunya kita keluarkan inovasi, atau setiap bulan harus ada? Silakan Pak Tung. Jadi itu kalau apalagi Anda di bidang teknologi ya. Kalau di bidang teknologi, Anda di sebelahan dunia yang lain melakukan inovasi tanpa Anda ketahui. Jadi alangkah baiknya sebelum produk Anda dibunuh oleh saingan sejenis, lebih baik Anda sendiri yang membunuh produk tersebut. Jadi boleh nggak kita bertahap mengeluarkan satu inovasi-inovasi yang lain? Boleh, silahkan. Tapi kalau Anda kalah cepat dan terjadilah yang namanya lompatan, bukan perbaikan. Maksudnya lompatan bukan perbaikan. Anda not fast enough karena Anda merasa bahwa untuk mengubah jaringan produksi Anda butuh lama. Ini kan saya ingatkan, saya kan punya supplier yang saya ambil cukup banyak barangnya. Anda selalu menghina barang-barang Tiongkok, katanya lebih murah, bukan lebih murah, lebih jelek, lebih gampang rusak. Ini loh, kita sudah mulai buktikan. Anda tidak mau mengubah line produksi. Produk Anda selama 5 tahun tidak bergerak, itu aja. Sedangkan mereka setiap tahun ganti produk baru, Betul, untuk ganti produk baru itu line untuk produksinya juga berubah. Tapi mereka sudah anggarkan sebagai cost. Tapi Anda tidak mau menganggarkan cost karena Anda sudah mematok laba yang begitu besarnya, jadi tidak ada alokasi untuk perbaikan produk dan jasa Anda. Bukan hanya perbaikan, tapi inovasi. Maksudnya perbaikan bedanya apa sih dengan inovasi? Perbaikan itu misalnya zaman dulu ada
Yang namanya es batu itu harus geraji pada waktu musim dingin, danau air tawar digeraji, gerajinya ditarik sama kuda yang kuat, geraji basah yang besar. Kalau Anda perbaikan, nanti Anda, gerajinya lebih tajam, kudanya pun teknik motongnya lebih bagus, sehingga Anda motong lebih banyak. Tapi kalau inovasi, mendadak punya pabrik es. Beda sekali. Dan pabrik es, inovasinya apa? Mendadak pabrik es kenapa kok mati? Itu di Solo, itu ribut, pabrik es Sari Petojo yang mau dijadikan mall, jadikan apa? Zaman dulu Pak Jokowi tidak mengizinkan, kemudian gubernur mengizinkan, rame sama gubernur. Zaman wali kota sama gubernur Solo, wali kota Jawa Tengah sama gubernur, wali kota Solo sama gubernur Jawa Tengah ribut pada waktu itu. Kenapa kok pabrik es akhirnya mati? Karena sekarang sudah terjadi inovasi, masing-masing rumah punya pabrik es masing-masing, yaitu kulkas. Nah, mohon maaf, mau tidak mau inovasi ini either Anda yang menciptakan, or you die by inovasinya orang lain. Inovasi itu lompat. Lompat terjadi something yang truly bisa jadi different dengan yang Anda hasilkan sekarang. Halo radio. Lumayan sekarang sudah masuk ke YouTube, sudah masuk melalui Zoom. Kalau dipaksa terus, ya Anda harus produk-produk Anda produknya mulai menarik. Terus kemudian tentu saja menghadirkan radio melalui handphone Anda, begitu ya. Terus kemudian ada acara-acara berseri yang membuat orang tertarik, berminat. Tapi terus Anda harus ada perbaikan dan inovasi. Sometimes perbaikan membunuh inovasi. Jadi kalau saya ditanya, kapan kita butuh inovasi, begitu ya? Selama inovasi Anda tes dan ukur diterima oleh masyarakat, hajar. Kalau Anda inovasi Anda tidak diterima oleh masyarakat, berarti tidak dibutuhkan. Atau istilahnya timingnya belum, ya Anda pelan-pelan. Inovasinya pelan-pelan tapi terus. Jadi selalu harus ada tes juga ya. Kita nggak bisa, ini merasa bahwa kita good produk, good jasa begitu, terus kemudian kita mengeluncurkan saja. Tapi tes pasar, kayaknya orang suka mengatakan begitu istilahnya ya Pak Tong ya. Tes pasar dulu deh gitu ya. Kira-kira diterima nggak nih produknya? Dan Anda punya dana berapa untuk educate untuk pasar tadi? Seperti minuman, zaman waktu itu terjadi penemuan minuman yang menggantikan keringat gitu ya. Wah, Pocari Sweat itu dia dana marketing. Wah, ratusan miliar untuk 1 tahun dikasih gratis sampai orang tercipta satu habit. Karena dia punya cash cow di tempat yang lain. Harus seperti itu. Jadi Mas Krit, teh botol, halo. Anda kalau teh botol terus tidak inovasi produk yang lain, merasa paling besar, ya sudah terlanjur kaya sih teh botol. Tapi kalau ya nanti kan keluar yang macam-macam lagi. Iya betul. Macam-macam, ada yang teh madu, ada yang teh ini. Loh, kenapa enggak sebetulnya line bisnis itu Anda istilahnya grebek sendiri begitu ya. Test market lagi. Tapi kadang orang sudah nyaman dengan marginnya, dengan kenikmatan keuntungannya, tidak mau menyisihkan margin untuk inovasi, pengembangan dan inovasi ya. Perusahaan Anda, Santi Samho ya, goodbye my love. Jadi penting juga melihat inovasi pengembangan ya yang perlu kita fokuskan. Patung, di menit terakhir ini ya, supaya terangkum persis ya yang perlu di-highlight ya dari review yang tadi Patung katakan, mulai dari laporan keuangannya, labanya, manajemen stoknya, terus kemudian ada cash flow, lalu juga yang baru saja kita bahas itu adalah soal inovasi dan juga pengembangan. Apa yang menurut Patung di tahun 2021 ini perlu kita kebut ya, karena kan betul bahwa vaksin sudah ada, tetapi ini juga masih butuh proses, sehingga ada hal-hal yang perlu tetap kita pertahankan, ditahan dulu, tetapi harus ada juga yang dikebut. Silakan, apa yang perlu di-highlight Pak? Jadi kita harus istilahnya tes cermin ya. Bisnis Anda ini masih dibutuhkan enggak di masa depan? Kalau tidak dibutuhkan, mulailah mengubah, mulailah menambah. Jadi mengubah itu bisa ganti total, bisa mengubah sebagian. Tapi intinya Anda tes, apakah bisnis saya ini will be there in the future? Kalau misalnya toko buku itu 5 tahun yang lalu, saya sudah pada waktu rapat pemegang usaha, saya merasa bahwa tahun-tahun ini bisa bahaya begitu ya. Jadi kita sudah anticipate. Dengan anticipate, saya tidak hanya fokus di toko buku saja. Tapi partner saya yang hanya fokus di toko buku bisa problem loh. Problem secara keuangan, problem secara ini jadi bisa berbahaya.
dari saya beruntung, saya cari bisnis-bisnis apa yang tahan krisis. Bisnis apa yang in the future saya bisa untuk bukan hanya bertahan tapi terus tumbuh. Termasuk laundry saya ini sudah 104 gitu ya. Jadi kemarin kalau sama Mbak Ola, baru 90, 1 bulan yang lalu berapa, sekarang nambah terus gitu ya. Jadi 104 nih. Ya, jadi karena saya juga melakukan satu review lagi, bukan hanya review bisnisnya di masa depan ada apa. Tapi perhatikan ya, secara marketing itu saya itu sangat-sangat detail, sangat-sangat template. Maksudnya template itu kita buatin sistem-sistem yang pakai template yang sedemikian. Contohnya, untuk bagaimana mendapatkan customer baru. Itu caranya bagaimana detail dan template. Terus kemudian yang kedua, setelah customer baru, bagaimana supaya dapat affiliate marketing. Customer yang sudah terpuaskan mau menjadi part of affiliate marketing kita atau istilahnya agen kita. Caranya bagaimana, dan ada template-templatenya. Customer yang lama tidak terhubungi, sekarang bagaimana dia mau beli produk dan jasa kita yang baru. Customer yang kecewa supaya mereka mendapatkan ada program-programnya yang terus kemudian ketika kita mendapatkan customer, kemudian kan ada yang namanya meeting pakai Zoom bagaimana supaya jumlah meetingnya bagaimana, mendapatkan customer baru bagaimana, menghubunginya bagaimana, terus kemudian menawarinya bagaimana, kemudian set meeting bagaimana, kemudian pada waktu presentasi bagaimana, kita buatkan template dan role play. Jadi perusahaan-perusahaan saya seru loh. Tentu saja ada beberapa yang tetap kayak yang hotel, kayak yang mall, itu ya tentu saja akan turun dibanding di tahun-tahun sebelumnya. Tapi banyak perusahaan saya yang tumbuh loh. Kemarin dari beberapa anak perusahaan saya tumbuh 50% di zaman pandemi dengan kerja working from home. Keren toh? Itu kayaknya tahun depan perlu kita naik 50%. Apa yang dilakukan? Working from home itu syaratnya seperti apa? Wow, ini keren loh ini. Kayak tahun depan itu boleh di awal tahun itu yang akan menjadi tema kita. Bagaimana working from home dan naik 50%. Membuat pertumbuhan. Yes, gitu ya. Minimal untuk naik 50%. Kondisi pandemi malah naik 50%. Dan ini true story, ada laporannya detail gitu, laporan keuangan apa gitu. Siap. Ini testimoni yang perlu kita ceritakan lebih banyak lagi. Bagaimana working from home itu menjadi sangat produktif dan membuat pertumbuhan. Karena kan juga adaptasi untuk working from home itu ternyata kan tidak semua kita bisa dengan cepat beradaptasi. Tapi tahun depan kita janji itu yang akan menjadi tema pertama untuk kita bahas di awal tahun ya Pak Tung ya. Siap. Baik. Pak Tung, thank you banget. Terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Kita harus sudahi perbincangannya. Mudah-mudahan dari beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Tung, kita semuanya ada waktu untuk melihat kembali, mereview kembali. Setidaknya ada waktu untuk menengok sebentar ya. Dan sebentar kepada bisnis yang kita sedang bangun, entah itu laporan keuangannya, dari susunannya, kemudian juga labanya, ya usia piutang, kemudian manajemen stok, cash flow, sampai dengan apakah kita sudah melakukan pengembangan dan inovasi di tahun ini. Supaya tahun depan kita punya langkah yang sudah makin jelas untuk kita lakukan. Kita pamit ya Pak Tung di tahun 2020 ini. Dan sehat-sehat doa kami untuk Pak Tung terus diberikan kesehatan lahir batin, makin jos tahun 2021 amin. Ya. Amin. Oke. Baik, Smart Listener, kami juga mohon maaf ya kalau ada banyak sekali hal-hal yang kurang dari program ini sepanjang tahun 2020. Semoga Anda semuanya diberkahi kesehatan, usia panjang, kemudian juga berkat melimpah ya, rezeki yang tidak putus-putusnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Dan Tung Desemaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.